Selamat siang semuanya. Hari ini mungkin kita akan memiliki format yang tidak biasa serta tidak membicarakan apa yang biasa kita bicarakan. Jadi mari kita duduk berbicara tentang beberapa informasi yang sangat menarik. Lihat, pada tanggal 25 Mei tahun lalu, kami meletakkan kapsul di wilayah tersebut. Dan pada Juni 2017, keputusan untuk mengembangkan proyek dan menggunakan dana investasi melalui pembiayaan publik dibuat. Pada saat yang sama, jumlahnya telah diumumkan dalam bentuk angka dalam keadaan ekonomi seperti itu dan dalam metode yang memungkinkan kami untuk lulus semua jenis ujian yang ada. Uang sejumlah 20 juta dolar telah diumumkan yang harus dimasukkan dalam Sovelmash dan seluruh proyek dengan mempertimbangkan tautan rujukan dan biaya lainnya, yaitu 40 juta dolar. Berbagai angka dan indikator terdengar banyak yang diumumkan, tetapi intinya bahwa pada awal perjalanan 1 dolar bernilai 56 rubel dan kemudian naik menjadi 80 hingga 120. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda suka dan berdebat semau Anda, tetapi Sovelmash beroperasi di zona rubel dan rekening perusahaan menerima uang dalam rubel. Lalu kami membelanjakannya dalam rubel. Dan jika perlu membeli sesuatu dari luar negeri, kami menjual rubel dan membeli mata uang, lalu peralatan yang diperlukan. Kami membelanjakan persis sebanyak investasi yang diterima. Tidak seperti semua asumsi yang ada, informasi yang berisi gambaran secara objektif ada di Departemen Akuntansi Sovelmash. Saatnya telah tiba ketika saya dapat mengumumkan jumlah yang telah datang dari investor Sovelmash dalam rubel hingga saat ini adalah 1.331.315.813 rubel 8 kopek. Jika kita mengambil tarif rata-rata untuk periode awal proyek dari Juli 2017 hingga sekarang adalah 72 rubel. Artinya kita dapat mengatakan bahwa 19,879,386 dolar diinvestasikan dalam akun rekening Sovelmash dalam bentuk dolar. Apakah jumlah ini banyak atau sedikit? Ini persis dengan jumlah biaya proyek dalam dolar pada tahun 2017. Berapa banyak yang telah terjadi selama ini? Kami melihat harga berubah dan di salah satu webinar saya telah mengumumkan jumlah itu dengan mempertimbangkan harga saat ini dan dengan mempertimbangkan semua kekurangan dan juga hal lainnya.
Sovelmash membutuhkan $30 juta pada akhir tahun lalu. Pada saat yang sama, kami mengumumkan bahwa kami tidak tahu bagaimana peristiwa ini akan terus berlanjut. Dan dengan mempertimbangkan imbalan yang ada, ini adalah pendapatan di Solar Group senilai $60 juta. Hari ini kita dapat mengajukan pertanyaan, kemana perginya 1,431 miliar rubel? Mungkin Courchevel, atau mungkin Jamaika, Mallorca, dan sebagainya, atau tidak. Menurut data akuntansi, kami dengan mempertimbangkan alokasi biaya administrasi, kita dapat mengatakan bahwa kurang lebih 94 atau bahkan 95% dihabiskan untuk pembangunan biro desain dan teknis di masa depan. Apakah ini banyak atau hanya sedikit? Mempertimbangkan volume konstruksi dan peralatan yang dibeli, kita akan membicarakannya nanti. Kemana sisa 5 hingga 6% pergi? Uang ini dihabiskan untuk implementasi pengembangan yang akan dimasukkan ke dalam produksi. Di salah satu video terbaru, Anda melihat perkembangan apa yang sedang dilakukan, dan kami telah mengumumkan ini lebih dari sekali. 54 mesin untuk keperluan umum, motor tertanam untuk peralatan listrik, derek, roda, dan sebagainya. Jika kita menganggapnya sebagai persentase, maka untuk masing-masing dari 70 perkembangan, rata-rata diperoleh tidak lebih dari $0,5 juta dan berapa harga jualnya? Sekitar 500.000 sampai 1 juta. Semua perkembangan memiliki harga yang berbeda. Ditambah ini, semua adalah pengontrol untuk peralatan listrik, roda motor traksi, perkembangan yang cukup serius dan jarang dilakukan oleh sebagian orang. Semua telah dibuat, dan apa yang tersisa untuk menyelesaikan lambung dan membuat peralatan untuk produksi dan seterusnya, ini adalah hal-hal sepele. Yang paling sulit adalah matematika dan sirkuit atau solusi tata letak. Fakta bahwa perkembangan ini terjadi, kita dapat melihatnya di laboratorium. Sekarang Alexander Yurovich Semenov dan rekan-rekannya sedang mengemudi serta menguji sampel, dan mereka menunjukkan hasil yang baik. Hasil ini lebih unggul daripada drive collector yang saat ini digunakan. Dan percayalah bahwa parameternya lebih unggul secara signifikan. Yang paling penting adalah tidak ada satupun tim terkenal yang berani mencari solusi dari masalah seperti itu, karena hanya satu perusahaan listrik yang memproduksi alat listrik seperti penggiling sudut tanpa sikat. Jadi, tugas tersebut bisa dibilang menakutkan, dan kami telah melakukannya. Penggiling sudut adalah produk yang paling menyusahkan dalam hal tata letak, tetapi kami berhasil melakukannya.
Semua masalah lain telah diselesaikan dengan cara yang dasar. Sekarang para perancang dan laboratorium di bawah memiliki prototipe berbagai jenis alat, karena proses selanjutnya akan diselesaikan secara otomatis. Jadi, jika kita membandingkan biaya yang kita keluarkan untuk pengembangan dengan kemungkinan margin yang bisa kita dapatkan, maka ada perbedaan yang sangat besar. Yang terpenting, begitu kita masuk ke situs Sovelmash, fasilitas Biro Desain dan Teknis, kita sudah memiliki produk jadi. Karena setelah memasuki situs, kita perlu merawat dan melayaninya. Tidak hanya itu, tetapi kita juga menghasilkan keuntungan dan penghasilan untuk diri kita sendiri dan juga untuk Anda. Kita harus mempersiapkan ini sehingga biaya tidak hanya untuk lokasi konstruksi, tetapi juga untuk hal-hal lain, pengembangan. Tetapi mengembangkan sesuatu yang berkembang adalah sebuah hal, dan mereka perlu diproduksi pada sesuatu. Oleh karena itu, dengan semua uang yang sama, peralatan teknologi juga sedang dikembangkan untuk memproduksi mesin dan pengembangan yang sama. Bagian awal peralatan dibeli di China, sisanya sudah dikembangkan dan juga diproduksi di sini. Untuk beberapa perkembangan, kami telah menunjukkan kepada Anda apa yang dibuat dari yang tidak standar, tetapi ini masih jauh dari semuanya. Dan semua ini untuk 5% dari jumlah total. Apakah ini banyak atau sedikit? Mari kita bandingkan dengan orang lain. Tetapi saya pikir hampir tidak ada orang yang akan memberi kami informasi yang benar, tetapi kami melakukannya. Seseorang akan mengatakan, mengapa begitu murah? Tetapi saya akan memberi Anda satu angka dan saya harap Anda mengerti bahwa saya tidak menerima gaji kecil di tim. Berapa menurut Anda? Baru-baru ini, saya mengumumkan gaji rata-rata di Moskow pada tahun 2022 sekitar 150, mungkin hingga 180 ribu rubel, dan sekarang penghasilan saya adalah 156.774 rubel per bulan. Itu banyak atau sedikit jika untuk daerah provinsi itu banyak, tetapi di sisi lain beritahu saya setidaknya satu kepala perusahaan yang menerima gaji seperti itu. Karyawan Sovelmash lain yang memiliki upah yang lebih rendah karena tugasnya lebih sederhana. Ini menjelaskan rendahnya biaya pembangunan, dan ini adalah yang pertama. Yang kedua, 1,4 miliar. Apakah itu banyak atau sedikit? Mari kita lihat apa yang telah dibuat dengan uang ini. Kerangka bangunan telah dibangun, 92% pekerjaan atap telah selesai, pekerjaan paling padat di struktur penutup gedung telah selesai, pekerjaan kecil masih harus dilakukan di gedung produksi, dan terutama pada ekstensi, tetapi ekstensi lebih mudah dilakukan daripada pekerjaan di atas gedung. Jadi, kita dapat mengatakan bahwa pekerjaan yang telah dilakukan adalah sekitar 90%. Mempertimbangkan bahwa struktur logam internal berdiri, kita dapat mengatakan bahwa 96% pekerjaan telah dilakukan di sana. Ini adalah struktur penutup. Di gedung administrasi, kita telah melihat bahwa bingkai untuk balok kaca sudah diantarkan. Pekerjaan telah selesai pada semua poros elevator. Semua pengiriman tangga telah diselesaikan. Lantai di dalam terisi 100%. Pengiriman tangga 100%. Pengiriman elevator 100%.
Pondasi dari sumbu 17 sampai dengan 23 telah selesai. Penimbunan telah selesai juga. Dan persiapan sedang dilakukan untuk meratakan dan memadatkan timbunan kembali. Oleh karena itu, pondasi beton di lantai pertama sudah 30% selesai. Itu semua dilakukan dari uang ini. Apakah itu banyak atau sedikit? Hampir semua pekerjaan utama telah selesai. Dan selain itu, semua peralatan teknologi yang disediakan untuk tahap pertama dan untuk penyaluran komisi negara telah dibeli. Di samping itu, peralatan teknik telah dibeli. Beberapa hal masih harus dibeli. Kita akan bicarakan itu nanti. Membeli unit pengukur, trafo, peralatan untuk pengontrol suhu, AC, dan pemanas ruangan. Anda lihat di gudang belakang gedung, ada material untuk mengerjakan partisi interior. Sekarang pembayaran untuk pembuatan partisi tambahan yang disediakan dalam proyek telah selesai. Di lantai 3, partisi sudah lebih dari 90% selesai. Bahkan papan pinggir juga dipasang, serta lampu kilat dipasang. Pada bagian terakhir, Anda bisa melihat koridor, pintu, bukan yang sudah jadi. Semuanya terlihat sangat kokoh dan indah. Selain itu, 78% bangunan telah dilapisi kaca. Jendela telah dipasang. Di sebagian besar jendela, terutama di kompleks administrasi dan fasilitas, kelongsong sedang dipasang dan persiapan pekerjaan untuk memasang jendela sedang dilakukan. Dan yang paling penting adalah sebagian besar pekerjaan telah selesai. Dan memasukkan jendela tidak begitu melelahkan. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan utama telah selesai di sana. Apakah itu banyak atau sedikit? Kalau menurut Anda, untuk itu, tanpa malu, saya berani bilang pada semua orang bahwa sejujurnya biaya konstruksi sudah minimal dari opsi yang tersedia. Mengapa saya mengatakan ini? Karena tim bekerja dengan sangat profesional, sangat kompeten. Saya tidak dapat mengatakan bahwa semua orang adalah profesional yang hebat. Hanya sekelompok orang saja yang dikumpulkan dan diasah untuk mencapai tujuan. Direktorat Pembinaan Modal bertindak sangat kompeten dan bekerja secara profesional. Pekerjaan mengontrol dokumen, pelacakan bertele-tele semua dokumen, dan studi setiap gambar di bawah mikroskop. Karena dokumen berjalan bolak-balik, setelah dokumen dibuat, diperiksa secara menyeluruh pada saat ini, dan menurut aturan pendaftaran dalam satuan pengukuran,
untuk semua indikator. 2 wanita bekerja di Departemen Perencanaan dan Ekonomi kami. Mereka adalah pejuang hebat. Mereka tahu bagaimana memperjuangkan kepentingan perusahaan, dan hasilnya juga sudah ada. Jika Anda melihat berapa banyak yang mereka tangkap kembali, saya pikir masing-masing dari mereka akan membutuhkan waktu cukup sampai pensiun. Direktorat Bina Permodalan, Dinas Perekonomian dan Perencanaan ini bekerja secara profesional. Dan berkat ini, tidak ada keluhan praktek dari lembaga inspeksi tentang dokumen. Tentu saja ada upaya yang berhasil kami lakukan. Oleh karena itu, terkadang mereka menganggap ini sebagai nitpicking, tetapi pada kenyataannya nitpicking ini mengarah pada fakta bahwa mereka mengurangi jumlah pertanyaan yang dapat mereka ajukan kepada kami. Dan juga Departemen Akuntansi melakukan pekerjaan besar, dan fakta bahwa gadis-gadis kami tidak takut untuk menjalin hubungan dengan kantor pajak hanya karena perlu mengembalikan PPN. Ini sangat berharga karena hanya sedikit orang yang berani mengambil resiko yang dapat menyebabkan kebakaran pada diri mereka sendiri, dan mereka secara teratur menyebabkan kebakaran pada diri mereka sendiri. Sementara kantor pajak secara alami menunjukkan inisiatif untuk tidak mengembalikan uang, dan Departemen Akuntansi mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa otoritas pajak mengembalikan uang kami. Berapa jumlah yang kita bicarakan? Setidaknya 100 juta rubel. Apa yang dipertahankan gadis-gadis itu, dan berkat tindakan seperti itu, biaya proyek bisa diminimalkan. Ini berkat kerja sama tim. Apalagi yang harus kita lakukan? Sekarang, kita perlu melakukan banyak pekerjaan pada sistem rekayasa. Ini adalah pekerjaan kritis, karena jika kita tidak punya waktu untuk memasok panas pada musim dingin, maka kita akan harus berhenti bekerja. Tetapi ini akan memakan biaya, karena kita harus menjaga para pekerja bangunan atau menggunakan alat pemanas yang juga tidak begitu murah. Oleh karena itu, sekarang dana terkonsentrasi untuk membayar pekerjaan-pekerjaan ini, yang merupakan hal pertama. Hal utama yang perlu kami lakukan adalah rekayasa jaringan. Kedua adalah untuk melakukan pijakan. Lapisan pertama di tanah pada lantai pertama harus dituangkan lapisan beton dari sumbu 1 ke sumbu 17, dan kemudian kami dapat menyelesaikan pekerjaan bagian kedua ini untuk melakukan pelapisan beton di lantai pertama. Selanjutnya, sudah dimungkinkan untuk memasang peralatan teknik panas. Anda dapat memasang transformator daya, switchboard, dan sebagainya. Jumlah pekerjaan berikutnya adalah yang belum kami beli,
yaitu unit pompa untuk sirkulasi pendingin serta air, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan jaringan teknik internal. Penting untuk membeli lift, perlu juga membuat kotak untuk distribusi udara, membeli sumber daya listrik, dan ini adalah pengeluaran utama. Setelah itu, kita perlu menyelesaikan lantai di lantai 3, menyelesaikan lantai di lantai pertama, di mezanine, memasang partisi di lantai pertama, struktur logam, dan kami telah membayar untuk produksi struktur logam tambahan, melakukan rekayasa jaringan, melakukan perencanaan vertikal, lanskap, jalan, perkerasan, tempat parkir, dan lain-lain. Ini adalah pekerjaan yang masih harus kita lakukan. Jika kita berbicara tentang peralatan teknologi, semuanya sudah dibeli, sudah ada di sini. Ada hal-hal kecil yang tersisa, seperti meja kerja dan rak. Lalu diperlukan juga untuk membeli peralatan rumah tangga untuk ruang makan, untuk kamar kecil, peralatan untuk kamar mandi, dan ini jumlahnya sedikit berbeda. Kita akan membutuhkan ruang fisioterapi yang juga merupakan pusat medis yang wajib untuk perlindungan tenaga kerja. Itu semua yang perlu kita beli. Apakah banyak atau sedikit? Jika Anda melihat apa yang telah kami lakukan, sekarang untuk 20 juta, 10 untuk yang lainnya, apakah ini cukup? Jika pada harga segini, maka saya berharap begitu. Jika sesuatu berubah lebih jauh, maka sesuatu yang lain harus diperbaiki, tetapi Anda tidak dapat berhenti setelah menempuh 2/3 jalan. Ketika kami mulai, tidak jelas apakah mereka bisa atau tidak. Menurut saya, pertanyaan seperti itu tidak muncul. Jelas bahwa tim dapat melakukannya, tahu bagaimana melakukannya, memahami cara melakukannya, terlepas dari semua kesulitan dalam periode yang sulit, tetapi mereka bertindak sangat efektif dengan biaya yang minimal. Anda dapat membandingkan semuanya dengan situs konstruksi lain dan dapat menarik kesimpulan Anda sendiri. Bagaimana dan apa yang bisa dinilai? Anda dapat menilai berapa banyak uang yang dikumpulkan, seberapa efisien mereka dibelanjakan, apa yang Anda dapatkan, dan apa prospek ke depannya. Dan menurut saya, prospeknya adalah jika objek ini sudah siap bebannya, akan sangat besar. Banyak produk penting diperlukan yang pasokannya telah dihentikan di Federasi Rusia, namun produksinya dapat kami atur bersama Anda. Dengan cara yang sama, apa yang dilakukan dengan operator energi di Eropa, Anda dapat melihat berapa harganya. Oleh karena itu, relevansi penggerak, hemat energi, dan motor energi efisien sangat tinggi. Tidak ada yang akan melihat di mana itu diproduksi. Mereka semua akan membelinya melalui perantara. Tapi belum ada yang bisa dibeli, karena kami belum menyelesaikan pembangunan fasilitas tersebut. Seberapa cepat fasilitas ini akan dioperasikan dan akan mulai bekerja, semua tergantung pada penerimaan dana. Oleh karena itu, kami sedang
mempertimbangkan opsi penggalangan dana pinjaman dengan kompensasi bunga pinjaman dan kredit bank juga. Tetapi opsi ini tidak sesederhana itu. Takdir membuat kami tetap bersama Anda. Mungkin ini ilusi, tetapi menurut saya seperti itu karena bagi mereka yang mencoba melakukan trik kotor pada proyek, semuanya berakhir buruk. Dan bagi mereka yang berusaha memajukan proyek, semuanya berjalan baik bagi mereka. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Semoga hari Anda sangat menyenangkan dan semoga suasana hati Anda selalu baik. Semuanya pasti akan baik-baik saja. Jaga kesehatan kalian. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.